Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zainul Husna di tutorial Excel dan VB. Baik kawan-kawan, untuk kali ini kita akan belajar tentang cara memecah sebuah kalimat menjadi kata per kata seperti ini ya. Jadi misalnya ada sebuah kalimat, misalnya kita bikin kalimat, maka secara otomatis dia akan memecah setiap kata per katanya. Oke, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini baik-baik. Kita siapkan terlebih dahulu lembar kerja Excelnya, kemudian misal kita ingin membuat sebuah kalimat, oke seperti ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam untuk memecah kata per katanya. Untuk langkah pertama, kita harus memberikan spasi tambahan terlebih dahulu. Ini kita full menggunakan rumus teks di Excel ya. Oke, kita akan memberi spasi tambahan di awal dan di akhir kalimat ya. Kalimat seperti itu. Oke, dengan cara sama dengan kita beri spasi, kemudian N kalimatnya, kemudian N lagi, kita beri spasi lagi seperti ini. Oke, kita bisa cek apakah spasinya sudah masuk atau belum. Kita hitung karakter yang ada di kata yang aslinya, ada 26. Kemudian kita coba hitung di kata yang sudah ditambahi spasinya, 28 ya, pas ya, berarti dia sudah tertambah spasinya di awal dan di akhirnya. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya kita akan membuat misal kita ingin ini kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya ya, kata kelima. Nah, oke. Untuk langkah kedua, kita harus mengganti spasi awal kata dengan sebuah simbol. Simbol terserah kawan-kawan, kalau saya menggunakan simbol bintang ya. Nah, nanti kita juga harus mengganti spasi akhir kata dengan simbol juga. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita bikin. Oke, sama dengan kita menggunakan rumus itu ya, substitusi. Nah, seperti ini untuk mengganti apa? Mengganti spasi ya. Mengganti teks ya, teksnya ini, kemudian all teksnya adalah spasi. Oke, spasi, kemudian new text-nya adalah simbol bintang ini ya, simbol bintang, karena kita mau mengganti spasi awal kata itu dengan bintang. Instant name-nya, karena kita ingin mengambil kata pertamanya, maka kita klik saja ini sebagai referensi kata pertamanya. Kita tutup, enter ini ya. Oke. Untuk A3 ini kita beri $, supaya tidak berubah. Oke, kita coba tarik. Oke, bisa dilihat di sini bahwa setiap awal katanya dia ada bintangnya ya. Oke, untuk kata pertama saya diawali oleh bintang. Untuk kata kedua ingin diawali juga bintang. Kata ketiga main diawali juga bintang. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya ingin mengganti spasi pada akhir kata dengan simbol pagar. Oke, ini kita copy saja, kemudian kita paste. Kita cukup mengganti bintangnya menjadi pagar, kemudian ini A4 ya, tetap ya. Oke. Oh, iya. Ditambah 1 ya, tambah 1. Oke ya.
Jadi setelah kata pertama maka dia ada pagarnya. Coba kita tarik saja. Oke, kita cek. Setelah kata kedua ada pagarnya, setelah kata ketiga ada pagarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, prosedur selanjutnya kita harus mengambil karakter di antara bintang dan pagar ya. Jadi kalau di di kata pertama berarti di antara bintang dan pagar, maka kita akan mengambil kata saya. Untuk yang kedua kita akan mengambil antara bintang dan pagar kata kedua, berarti kita mau mengambil ingin. Oke, jadi kita akan mengambil kalau kawan-kawan mengganti dengan simbol lain boleh, asal simbol itu nanti terciri khas ya. Jadi bukan simbol yang sering digunakan di sebuah kata, tapi harus simbol yang jarang digunakan lah, yang menciri khas. Oke, kita akan menggunakan ini ya. Jadi kita akan menggunakan rumus teks mid ya, mid. Teksnya mana? Kita ambil teks yang ini saja. Kemudian start num-nya adalah karakter yang diawali oleh bintang. Jadi kita bisa menggunakan find teksnya, kita akan mencari bintang, kemudian waiting teksnya ini, kemudian start num-nya 1. Oke. Nah, kemudian number karakter ini adalah letak pagar yang dikurangi dengan letak bintangnya ya. Jadi letak pagar ini kita menggunakan find juga. Kita akan mencari pagar itu berada pada karakter keberapa. Waiting text yang ini yang A6, kemudian start num-nya 1. Ini akan kita kurangi dengan letak letak bintangnya ya. Jadi find, kemudian find text-nya adalah bintang, waiting text-nya adalah yang ini ya, start number-nya adalah 1. Oke, cukup. Kita udah cukup lah, enter. Nah, jadi masih tercantum ya ini bintangnya. Berarti kita harus menambahkan di sini, kita tambahkan 1 di start num-nya. Jadi letak bintangnya ditambahkan dengan 1. Karena letak bintangnya dia pada karakter pertama, berarti kita ingin mengambil pada karakter kedua dan seterusnya. Enter. Sekarang kita lihat apakah panjang dari kata ini sudah sesuai dengan karakternya. Sama dengan bulan, kita coba cek saja. Nah, sekarang kita lihat ini dalam kata ini seharusnya karakternya ada 4, tapi di sini masih tertulis 5 ya. Berarti ini sebenarnya ada spasi di belakangnya. Maka untuk itu kita harus menguranginya ini dengan yang number karakter ini, kita kurangi dengan 1. Oke, maka kita bisa melihatnya karakter dari kata saya itu berjumlah 4, sudah tepat ya. Oke, sekarang kita coba akan tarik formula ini untuk A5, A6 cukup, yang harus kita coba tarik dulu ya. Oke ya, saya ingin main sepak bola. Oke, sesuai dengan kata yang kita tulis, coba kita ganti menjadi sekolahku indah dan bersih. Nah, tepatnya, tapi ini masih ada value. Nah, value ini gampang, nanti bisa kita rubah menjadi ini. Kita beri if error, value if errornya kita beri 0 saja. Oke, kita tarik. Nah, gitu ya, value-nya hilang. Misalnya kita ganti katanya, kalimatnya dengan nah, seperti ini. Oke, jadi dia akan terpecah menjadi 2 buah kata. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat
rumus yang tercantum di sini dia kan tergantung oleh rumus yang ada di atasnya ya. Dia tergantung oleh ini A3, dia tergantung oleh A4. Kalau misalnya dia dihapus, maka akan menjadi error. Nah, seperti itu kan. Misalnya ini dihapus, maka dia akan menjadi error. Nah, untuk mengurangi atau untuk menghilangkan ketergantungan ini, maka kita harus mengganti formula-formula A5 ini dengan rumus yang tercantum pada A5. A6 akan kita ganti dengan rumus yang tercantum pada A6. Oke, seperti ini ya. Ini A5. Oke, kita copy saja. Enter. Oke. Setiap A5 kita akan ganti dengan rumus ini. Oke, A5 kita ganti, enter. Kemudian yang tercantum pada A6 ini juga kita ganti. Oke, A6 kita cari A6. Oke, ini A6. A6 sudah cukup. Kemudian kita ganti juga ini A4. Oke, A4 akan kita ganti menjadi A4 ini dia menunjukkan satu kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima ya. Ini kita bisa ganti menjadi indeks kolomnya. Jadi ini menjadi kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi A4 kita bisa ganti dengan kolom gini saja. Oke, kita copy A4. Oke, cukup, kita enter. Sihan. Kemudian mana lagi nih, A3 juga kita ganti. A3 mana? A3 ini ya. Ini kita ganti. Baik, kita enter. Baik, semuanya sudah selesai ya. Jadi nanti satu-satunya referensi, satu-satunya yang menjadi ketergantungan adalah A1. A1 adalah kalimat yang kita tulis. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ketergantungan dengan selain A1. Oke, seperti itu, kita enter saja. Coba kita, maaf, ini seharusnya saya copy saja, saya taruh di bawah. Seperti itu. Oke, kita tarik. Nah, ini A1-nya harus kita beri $, supaya dia tidak berubah. Oke, cukup. Kita tarik. Nah, merah putih. Oke, kalau ini kita ganti menjadi seperti itu ya. Nah, maka akan otomatis terpecah sini. Oke, bisa dilihat. Jadi untuk yang kuning ini dia ketergantungan oleh sel-sel yang lain, untuk yang hijau tidak ketergantung oleh sel-sel yang lain ya. Jadi ini langkah tadi saya namakan dengan mengganti mengganti ketergantungannya pada sel-sel lain. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ketergantungannya dihilangkan, misalnya ini kita hapus sekalipun, maka dia akan tetap bisa berjalan. Kalau yang ketergantungan ini, maka dia tidak akan bisa berjalan ya. Jadi misalnya ini kita hapus sekalipun, maka dia tidak akan menjadi masalah. Oke.
Nah, selanjutnya kita bisa mempersingkat lagi rumus ini dengan penamaan formula ya. Jadi kita yang terakhir nama. Kita akan membuat nama formula di sini ya, di formula name manager. Ini adalah yang sudah tak buat tadi. Kita new saja. Nah, nama formulanya misalnya kita buat pecah kata ya. Pecah kata, kemudian ini maaf, kita copy dulu. Copy dulu rumusnya atau formulanya, kemudian kita masuk name manager, klik new, kita tulis judulnya, namanya, kita paste di sini rumusnya, kita oke. Sudah, pecah kata ya, close. Nah, sini cukup kita tulis saja sama dengan pecah kata, enter, bendera. Kita tarik sampai sini ya. Nah, ini yang terakhir ya, ini yang jadinya. Coba kita bedakan. Misalnya kita ganti. Oke, saya jalan kaki setiap pagi ya. Bedanya kalau yang hijau muda ini dia tertulis rumusnya, yang panjang ini tertulis. Kemudian kalau yang hijau tua di bawahnya dia hanya tertulis pecah kata untuk setiap selnya. Nah, ini tentu akan membuat kita lebih meringkas formula, meringkas rumus supaya dapat digunakan lebih efisien seperti itu. Oke, kawan-kawan, cukup mudah tutorial kita kali ini. Ini adalah pengembangan dari rumus teks di Microsoft Excel. Dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.